Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Bapak Yahweh saudara. Haleluya. Baik, silakan duduk kembali. Nah, saudara, malam hari ini saya akan bicara mengenai Samgar. Ya, Samgar. Siapa Samgar, saudara? Samgar ini seorang tokoh di dalam kitab suci kita yang hanya tertulis namanya itu cuma 2 kali, saudara. Samgar adalah seorang pahlawan yang tidak begitu populer. Orang tidak banyak tahu. Yang selama ini kita tahu, pahlawan-pahlawan di dalam kitab suci kita, itu pasti yang pertama siapa biasanya? Daud, betul ya? Daud. Terus siapa lagi? Simson. Kemudian siapa lagi? Gideon. Tapi orang tidak kenal siapa Samgar. Mungkin ada beberapa dari antara saudara baru tahu kali ini nama Samgar ya. Siapakah Samgar? Nah, Samgar itu orang yang punya sejarah, dia masuk di dalam sebuah sejarah pembebasan Israel. Saudara, dia adalah seorang hakim yang ketiga sesudah Ehud pada masa hakim-hakim, pemerintahan hakim-hakim, saudara. Nah, saya akan sedikit bercerita mengenai Samgar. Sebenarnya siapakah Samgar dan apa yang perlu kita pelajari dari seorang yang bernama Samgar ini. Kalau kita cerita tentang Daud, hampir semua saudara paham. Kalau saya bicara mengenai Abraham, hampir semua saudara paham. Tapi kalau tentang Samgar, orang belum banyak tahu tentang profilnya siapa Samgar ini. Nah, baik, Samgar itu tertulis hanya 2 kali di dalam kitab suci. Itu pun hanya di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, saya akan bacakan ayat ayat firman Tuhan yang pertama di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31 dikatakan, dan sesudah dia bangkitlah Samgar anak-anak. Ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Demikian dia juga membebaskan orang Israel. Siapakah Anat? Gak ada yang tahu Anat itu siapa. Dituliskan Samgar anak Anat. Samgarnya aja gak ngerti, apalagi Anatnya. Siapa Anat? Gak tahu orang. Sopo kui Anat? Kalau ada sebutan Yesua putra Daud, orang tahu. Yesua, itu Raja Daud. Dia keturunan, masih garis keturunan Raja Daud. Ya kan? Ishak anak Abraham, orang tahu. Tapi Samgar anak-anak, tidak banyak orang tahu. Tapi Samgar cukup memberikan sesuatu yang fenomenal yang tercatat di dalam kitab suci kita, saudara. Samgar itu hanya disebut 2 kali dalam kitab suci kita. Tidak begitu populer. Siapakah Samgar? Samgar adalah hakim ketiga setelah Ehud. Awalnya seorang petani biasa. Dia seorang petani biasa, bukan orang yang punya kedudukan seperti Daniel. Ya, dia seorang yang biasa, tapi dia berhasil di situ dicatat, dia berhasil membunuh 600 tentara Filistin, saudara. Seorang anak dari ayah yang bernama Anat, seorang yang biasa-biasa saja. Ya, oke, terus. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah keturunan suku Yehuda, ada juga yang mengatakan bahwa dia berasal dari keturunan orang Kanaan. Jadi di dalam kitab suci kita juga masih ada 2 versi, saudara. Karena orang ini gak terkenal begitu loh. Saking gak terkenalnya orang ini sampai dicari masih, saudara. Dia ini masih keturunan suku dari Yehuda atau orang Kanaan. Tapi menurut saya dia adalah orang Yehuda. Tidak mungkin seseorang bisa menjadi seorang hakim kalau tidak bukan keturunan dari Israel, saudara. Hakim-hakim, yang pertama tadi tercatat di dalam Hakim-hakim pasal 3 ayat 31. Yang kedua itu tercatat di dalam Hakim-hakim pasal 5 ayat 6. Ini adalah nyanyian seorang nabiah yang bernama Deborah. Dikatakan dalam zaman Samgar anak-anak, dalam zaman Yael, jalan-jalan raya menghilang lagi, dan orang-orang yang di dalam perjalanan menempuh jalan berbelit-belit. Saudara, saya akan sedikit bercerita mengenai kondisi dan situasi pada saat zaman Samgar ini hidup, saudara. Pada saat pemerintahan
Hakim Samgar itu sampai kepada Nabi Deborah, Israel itu ada di dalam kondisi yang sangat terpuruk, saudara. Kenapa? Karena Israel pada saat itu membelakangi Bapa Yahweh, berbuat zina dengan menyembah dewa-dewa yang lain, dan itu membuat hatinya Bapa Yahweh terluka. Sehingga Bapa Yahweh mengizinkan orang Israel itu ada di dalam penindasan orang Filistin. Nah, di situ ceritanya, maka bangkitlah seorang yang bernama Samgar. Siapakah dia? Samgar ini diceritakan secara singkat bahwa dia seorang petani. Kenapa? Karena setiap hari dia bawanya adalah tongkat penghalau lembu, bukan pedang. Di situ dikatakan dia adalah seorang petani yang membawa tongkat penghalau lembu. Nah, apa yang hebat dari seorang Samgar ini, saudara? Apa yang hebat dari seorang Samgar? Samgar ini ceritanya seperti Daud, saudara. Kisahnya, dia seorang yang bukan siapa-siapa, tapi dia mampu melawan orang-orang Filistin, membunuh orang Filistin dengan hanya tongkat penghalau lembu, saudara. Coba bayangkan, bukan dengan pedang, dia berhasil menghalau 600, bukan orang biasa loh, saudara. Yang dia bunuh itu tentara, prajurit-prajurit yang terlatih, saudara. Dan dia hanyalah seorang petani biasa yang tidak punya skill dalam berperang. Itu seorang Samgar. Itu seorang Samgar, saudara. Bangsa Israel seharusnya sudah dapat menikmati tanah perjanjian sepenuhnya. Seharusnya, saudara, pada saat itu. Ketika mereka mulai menerobos tembok Yeriko, mereka dapat meruntuhkan tembok Yeriko, seharusnya Tuhan sudah memberikan warisan-warisan tanah bagi orang-orang Israel, bagi suku-suku ke-12 suku Israel. Tetapi Israel ini selalu begitu sifatnya. Kalau sudah dapat pertolongan dari Bapa Yahweh, jadi lupa. Makanya Bapa Yahweh itu seringkali kalau saya baca hubungan antara Bapa Yahweh dengan umat Israel itu seperti seperti seorang ayah dengan anak kecil. Kenapa? Setiap kali kalau seorang ayah, seorang bapak punya anak yang masih kecil dan anak itu dia melakukan kesalahan, pasti dikasih pelajaran. Betul ya? Tapi meskipun dikasih pelajaran, apakah anak itu dibuang? Enggak, tetap ada di dalam pemeliharaan tangan Bapa Yahweh. Nanti begitu lagi, kalau balik disayang lagi, kan begitu ya, bertobat ya disayang lagi. Nanti begitu lagi, kalau mulai ndablek lagi, ya dikasih pelajaran lagi sama bapaknya. Tapi nanti kalau balik lagi, disayang lagi. Jadi hubungannya umat Israel dengan Bapa Yahweh itu seperti seorang ayah dengan anak. Menurut saya seperti itu, saudara. Ya, karena seperti itu. Nah, dalam kondisi itu, orang Israel itu sedang membelakangi Bapa Yahweh. Dikatakan bahwa mereka tidak taat kepada Tuhan. Bahkan mereka mengikuti budaya penyembahan berhala yang ada di sekitar mereka. Maka mereka selalu mengalami kegagalan. Coba saudara perhatikan, ya, sepanjang kitab cerita di dalam kitab Kejadian, Keluaran itu mengenai perjalanan bangsa Israel. Kalau mereka lagi memberontak terhadap Bapa Yahweh, mesti waktu perang mereka kalah. Betul ya? Tetapi ketika mereka sungguh-sungguh hatinya berbalik kepada Bapa Yahweh, di situ mereka diberi kemenangan. Nah, ini saudara, bangsa Israel mempunyai kecenderungan untuk berpaling dari Yahweh. Manakala mereka melakukannya, Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuhnya. Mereka lalu berseru dalam pertobatan kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian akan mengirimkan seseorang yang membebaskan dalam hal ini seorang hakim. Tetapi setelah mendapatkan kemerdekaan, mereka hanya taat untuk sementara, saudara. Dan selanjutnya mereka kembali berbuat dosa. Tuhan lalu menyerahkan lagi mereka ke dalam tangan musuh-musuhnya, sampai mereka kembali berseru meminta pertolongan. Dan hal ini berulang-ulang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, Hakim-Hakim pasal 5 ayat 6 tadi, Hakim-Hakim pasal 5 ayat 6 tadi, itu menceritakan bahwa ketika umat Israel itu sedang membelakangi Bapa Yahweh, mereka itu ada di dalam penindasan bangsa Filistin, sehingga sampai
tanah Israel yang diduduki oleh Israel itu jadi angker, saudara. Kenapa? Orang-orang Israel itu meninggalkan desa-desanya, mereka ngusing, mereka nggak mau lagi tinggal di situ. Kenapa? Karena banyak rampok, banyak orang-orang Filistin yang berusaha mengganggu mereka terus. Jadi mereka akhirnya jalan itu jadi sepi, jalan-jalan rayanya jadi sepi. Terus kalau sudah jalan-jalan raya jadi sepi, apa yang terjadi? Ekonomi otomatis akan terganggu. Orang kalau dulu di sana, kalau jalan itu jadi jalan lewatan, pasti daerah itu jadi maju. Karena akan terjadi perdagangan. Tapi kalau jalan itu sepi, gimana orang bisa berjualan? Bagaimana orang bisa jual beli? Jadi orang Israel pada saat itu mengalami benar-benar masa-masa yang suram, saudara. Akibat mereka meninggalkan Bapa Yahweh. Nah, sehingga muncullah orang yang bernama Samgar ini. Dari seorang petani, dia berhasil memimpin sebuah perjuangan. Ya, hanya dengan sebuah tongkat penghalau lembu. Bukan dengan pedang. Dalam sebuah catatan Hollywood, saudara tahu Hollywood ya? Kalau saya ngomong Hollywood berarti tentang dunia film, artis, ya kan? Itu dikatakan begini, di dalam film itu mereka bikin statistik, saudara. Dalam film loh, bukan dalam dunia nyata, dalam film. Sylvester Stallone, tahu Sylvester Stallone, saudara? Yang berperan jadi apa itu? Rambo. Wah, ototnya kan begitu ya. Itu dibikin tandingan. Oh, kalau Stallone itu waktu dia main film Rambo, main film ini berapa orang yang dia bunuh di dalam film itu. Dicatat, sekitar 300 sekian orang. Terus dibandingkan lagi dengan yang satunya Arnold Schwarzenegger. Tahu Arnold Schwarzenegger, saudara? Siapa itu yang main Terminator? Tahu ya? Terminator. Wah, itu dicatat. Arnold Schwarzenegger itu di dalam film dia berhasil membunuh sekitar 200 sekian begitu. Dan kemudian banyak dari beberapa di situ dibandingkan kemudian siapa yang tertinggi? Tertinggi ternyata ini begitu. Dan setelah dihitung-hitung, saudara, dihitung itu mereka yang menghitung loh. Dihitung, nggak ada yang jumlahnya mencapai 600, saudara, satu orang. Itu pun di dalam film, saudara. Lah, ini kejadian sungguhan, saudara, nyata. Bukan tongkatnya yang hebat, tapi tangan Bapa Yahweh yang menyertai Samgar itu yang hebat. Amin, saudara. Nah, kita akan menarik beberapa pelajaran dari kehidupan seorang Samgar, seorang petani. Seorang yang tadinya zero, artinya orang yang biasa-biasa. Tapi ketika dia mau dipakai Tuhan, dia mau membela bangsanya, Tuhan pakai dia dari alat yang sederhana, saudara. Nah, seperti apakah situasi dan kondisi Israel pada saat zaman Samgar hidup? Pada masa Samgar hidup, Israel benar-benar sangat membutuhkan pembebasan. Mereka berada di bawah penindasan bangsa Filistin. Mereka hidup di dalam teror. Ini yang dialami oleh orang Israel. Di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 6 tadi dikatakan seperti itu. Jalan-jalan raya jadi sepi. Orang-orang yang tadinya mau lewat situ nggak berani, akhirnya mereka lebih baik menempuh jalan yang berbelit-belit. Karena mereka nggak mau ketemu sama orang-orang Filistin yang jadi garong di situ. Mereka hidup di dalam teror. Orang yang dalam perjalanan tidak berani melewati jalan-jalan utama karena mereka takut dirampok atau dibunuh. Mereka memilih jalan yang berputar-putar untuk menghindari para perampok Filistin. Selain itu, orang-orang Israel meninggalkan desa-desanya karena mereka takut menjadi korban penyerangan oleh orang-orang Filistin. Saudara bisa bayangkan sampai segitunya kalau umat Israel itu membelakangi Bapa Yahweh, itu benar-benar orang Israel jatuh pada titik yang paling bawah, saudara. Hidup ekonomi mereka pasti miskin. Sudah gitu, yang kedua, mereka dijajah orang-orang Filistin. Mereka ditindas, saudara. Mereka dikepung. Jadi mereka cuma bisa lari ke situ, tapi mereka tidak bisa apa-apa. Terus berikutnya,
Orang Israel itu ketika ada di dalam masa penindasan Filistin, mereka itu dibikin lumpuh, saudara. Sudah dibikin lumpuh ekonominya, Israel itu dibikin lumpuh militernya. Saudara, ketika mereka ada di dalam penindasan orang Filistin, orang Israel itu masih punya tentara 40.000. Tetapi tentara 40.000 itu semua gak punya senjata. Aneh ya? Kenapa? Karena pada masa itu orang Filistin melarang orang-orang Israel yang pandai besi membuat senjata. Tujuannya untuk itu, supaya mereka tidak bisa memberontak. Sampai segitunya saudara, mereka dilumpuhkan. Mereka dilumpuhkan oleh orang Filistin. Ya, bangsa Israel tidak memiliki senjata untuk mempertahankan diri dari musuh-musuhnya. Jadi Israel sangat lemah di setiap perbatasan wilayahnya. Tidak ada yang menyukai situasi demikian. Tetapi tampaknya tidak ada seorang pun yang dapat melakukan sesuatu. Gak ada orang yang berani melakukan sesuatu. Senjata aja gak punya, apa yang mau dilakukan? Daripada kita mau berani memberontak, itu sama saja kita bunuh diri. Menurut mereka begitu. Jadi mereka hanya hidupnya pindah tempat, saudara. Tapi ya cuma sekitar itu aja. Itu aja, karena mereka dikepung, saudara. Mereka cuma pindah ke situ, habis dari situ nanti kalau nggak aman pindah lagi ke sana, minggir sedikit. Begitu terus kehidupannya. Bayangin saudara, kalau saudara hidup dengan kondisi seperti itu, tentu sangat tidak nyaman. Tapi tidak ada yang berani berbuat. Tidak ada yang berani melawan. Karena mereka merasa kita tidak punya senjata. Bangsa Israel merasa tidak mampu untuk berperang. Bangsa Filistin membuat bangsa Israel merasa rendah diri dan minder. Jadi mentalnya itu dijatuhkan, saudara. Mentalnya orang Israel itu dijatuhkan. Jadi tidak hanya mereka dilarang untuk memproduksi senjata, tapi mereka juga mentalnya itu dibuat jadi minder, jadi lemah. Akhirnya itu yang mereka alami. Bangsa Filistin bahkan telah memaksa bangsa Israel untuk menyerahkan semua senjata perang mereka. Bangsa Filistin juga melarang bangsa Israel untuk memiliki pandai besi di seluruh negerinya, agar supaya bangsa Israel tidak dapat membuat senjata untuk berperang. Itu saudara bisa baca ceritanya di dalam Hakim-Hakim. Makanya muncul istilah nyanyian Deborah, seorang nabiah. Moral atau semangat juang bangsa Israel sangat rendah. Mereka merasa kalah. Mereka bahkan merasa putus asa. Bangsa Israel tidak mempunyai harapan akan masa depan yang cerah. Mereka sudah tidak memiliki rasa percaya diri. Dan mereka bahkan sudah tidak lagi mempunyai iman kepada Tuhan. Sampai segitunya, saudara. Orang Filistin menjajah Israel itu bukan hanya fisiknya saja yang dijajah. Tapi mentalnya juga dijajah. Sehingga membuat orang-orang Israel ini mereka jadi putus asa. Kayaknya kita kali ini benar-benar ditinggalkan oleh Bapak Yahweh. Sampai mereka itu digiring untuk sampai ke pengertian seperti itu. Nah, saudara, kalau kita lihat bercermin dari kisah yang dialami oleh orang Israel pada masa Samgar ini, sebenarnya mirip yang terjadi saat ini. Setan itu akan berusaha menjajah iman kita supaya pada satu titik kita meninggalkan Tuhan Yesus. Pada satu titik kita meninggalkan iman kita kepada Bapa Yahweh. Dia akan membuat menjajah mental kita, pikiran kita, hati kita dengan keadaan yang dibuat, dengan bisikan-bisikan yang dia bisikan di telinga kita, supaya kita mundur dari iman percaya kita. Nah, sekarang apa yang dapat kita pelajari dari seorang yang bernama Samgar ini, saudara? Yang pertama, Samgar ketika dia melihat kondisi bangsanya dalam keadaan yang terpuruk, ini yang berbeda. Dia berani memulai untuk melakukan sesuatu. Ketika orang-orang lain merasa ya wis lah, sudahlah. Ketika yang lain merasa putus asa, ketika yang lain mentalnya takut, justru Tuhan memunculkan seorang yang bernama Samgar
dengan mental yang berani. Dengan mental yang seperti singa. Tuhan memakai seorang Samgar yang hanya seorang petani, saudara. Kalau kita bercermin dari sini. Nah, Samgar hidup pada masa di mana Israel tengah berselingkuh dengan menyembah ilah lain. Akibatnya mereka pun mengalami masa gelap di mana dikatakan sepi tanpa penghuni. Mereka menghadapi bahaya serangan Filistin dalam kondisi tidak satu pun dari puluhan ribu tentara yang memiliki baik senjata maupun perisai pelindung. Enggak punya lagi, saudara. Belum lagi ancaman penjahat di sekeliling mereka yang menyebabkan para pengembara itu lebih aman jika mengambil jalan berbelit dan memutar ketimbang memasuki wilayah mereka. Keadaan ini jelas ditulis dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 6. Samgar itu bisa saja diam atau mengasihani diri, dilahirkan pada masa seperti itu dan bersembunyi ketakutan. Dia bisa saja menyalahkan tentara-tentara Israel dan itu rasanya wajar karena ia bukan termasuk prajurit. Dia punya hak untuk diam karena dia bukan prajurit, dia bukan seorang abdi negara. Tapi Samgar tidak berpikir seperti itu. Ketimbang hanya diam, bersikap apatis dan berpangku tangan, Samgar memutuskan untuk ambil bagian untuk melindungi bangsanya. Saudara, bercermin dari apa yang dilakukan oleh Samgar ini. Banyak anak-anak Tuhan merasa ketika hidup mereka itu ada di dalam kondisi yang terjepit, mereka pasrah. Yo wis, wong dasare melarat, yo wis diterima. Terus alih-alih ngomong, wong urip iku bersyukur. Iso mangan sedina sepisan, bersyukur. Hati-hati, saudara. Kelihatannya itu bagus orang ini, sanrimo ya. Tapi kita nggak tahu loh, saudara. Bisa saja itu merupakan jeritan hati yang tersimpan di dalam bentuk kesopanan. Wah, biar kelihatan sopan, kelihatannya apik. Jadi kalau ya bersyukur, iso mangan, yang penting iso mangan. Saya katakan itu salah satu bentuk orang berputus asa. Orang yang bersyukur itu nggak demikian. Dia tidak akan berhenti pada satu titik. Karena janji Tuhan bukan pada orang Israel ketika dia masuk Kanaan. Janji Tuhan bukan orang Israel itu berdiam di tepi sungai Yordan, bukan. Sama dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu buat kita itu untuk naik sampai kita jadi kepala, bukan jadi pinggang. Amin. Tapi orang Israel merasa, ya sudahlah, kita enggak punya senjata. Sama toh, kalau anak-anak Tuhan merasa sudah enggak punya apa-apa, dia bilang, yo wis pasrah. Saya katakan, belajar dari Samgar, saudara. Meskipun orang lain ngomong, wis gak usah ngoyo-ngoyo, wis nerimo. Tapi kalau itu demi sebuah kebenaran, saudara tidak boleh mundur. Saudara tidak boleh berhenti di situ. Kalau itu demi masa depan saudara, saudara tidak boleh ikut-ikutan mereka yang cepat puas. Saudara mengerti? Yang lain ngomong, wes gak usah mimpi sing muluk-muluk. Saiki zamane wes susah. Ojo muluk-muluk. Dan saudara ngomong, iya. Kan banyak tau yang begitu. Gimana bisnis ini keadaan ekonomi sekarang? Wah, gimana tuh tokonya? Ya lesu lah, ya padahal sebenarnya agak rame, saudara. Tapi supaya kelihatannya rendah hati, ngomong, ya sebeginilah, pokoknya bisa buat makan sehari-hari. Kira-kira jawaban itu betul gak, saudara? Hah? Kalau benar Tuhan bikin gitu, saudara mau gak? Saudara gak bisa beli baju, saudara gak bisa beli, cuma bisa duitnya buat makan. Mau begitu, saudara? Enggak ya. Tapi kan banyak tuh orang di luar sana gitu toh. Ya, yang penting cukuplah buat makan sehari-hari. Samgar. Kita belajar dari Samgar. Ya ketika yang lain merasa, yo wes, pasrah nerimo sama keadaan. No, Samgar dia bangkit. Dia berani melakukan sesuatu.
Kalau kita ada di dalam kondisi yang down, kalau kita ada di dalam kondisi yang tidak baik, saudara jangan pernah berkata, wis aku pasrah. No, tapi saudara harus ambil keputusan. Saya harus bangkit. Amin. Ketika ekonomi saudara ada di dalam kondisi yang down, saudara harus berkata, saya harus bangkit. Ketika saudara di dalam kondisi yang tidak sehat, saudara pun harus berkata, saya harus bangkit. Saya harus sehat. Amin. Jangan ngomong, ya wis lah Tuhan mau panggil kapan. Loh, enggak perlu saudara ngomong gitu. Tuhan tahu waktunya. Bukan saudara yang tahu waktunya. Iya toh? Orang kalau sudah umur 70 terus gini, kalau sakit, ya wis kapan mau Tuhan panggil, ya wis. Saya paling enggak suka dengar itu saudara. Kalau saudara sudah diberikan waktu untuk hidup, Bapak Yahweh itu masih saudara mau bahagia di dalam dunia ini. Amin. Jadi kalau saudara yang sudah masuk usia 70 ke atas, saudara sakit, jangan terus putus asa. Tapi saudara harus katakan, saya harus sehat. Amin. Samgar, dia bangkit untuk ambil bagian. Nah, ketika kita bicara mengenai kesuksesan dalam kehidupan saudara, yang dilakukan Samgar, saya dapat ambil kesimpulan bahwa sukses itu berawal dari apa yang Anda lakukan saat ini. Bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan apalagi kemarin. Tapi apa yang Anda lakukan saat ini. Samgar, dia tidak pernah menunggu untuk, oh saya harus sekolah tentara dulu. Begitu masuk tentara, oh saya kan masih, apa ya, kalau tentara itu pangkat yang paling pertama apa ya? Oh ini ada Pak Obed. Pak Obed, kalau tentara itu apa? Prajurit 2 ya? Ya Pi? Legend? Ah itu ada Pak Obed itu? Oh prajurit 2. Oh, kalau legend itu mungkin yang sudah perwira ya? Masuk dari itu. Oh, pelet ijen. Nah, itulah pelet ijen. Tak pikir legend beneran. Nah itu prajurit, oh masih prajurit 2. Tunggulah nanti kalau saya sudah jenderal, baru saya mau berjuang bagi bangsa saya. Enggak saudara. Kan banyak orang begitu, oh tunggu nanti kalau saya sudah diberkati Tuhan, baru saya mau masuk dalam pelayanan. Oh nanti kalau uang saya sudah banyak, saya mau membantu pekerjaan Tuhan. Ayo Ci, ayo Om, masuk bantu pelayanan. Waduh, sik repot. Nanti wis toko ini saya tak tinggal. Mesti aku mau pelayanan. Wah, toko ini gak ditinggal-tinggal, akhirnya jadi mulai kena sakit. Wah, ketika sakit, sudah nafasnya sudah gini. Ngomong, janji mau pelayanan besok. Lek wis waras, lek wis mari. Samgar tidak demikian. Seorang yang bernama Samgar, dia ambil keputusan ketika dia dalam kondisinya, saudara. Dia tidak nunggu jadi prajurit, dia tidak nunggu jadi seorang jenderal, kemudian dia pimpin sebuah peperangan, enggak. Dia hanya seorang petani biasa dan dia berhasil membunuh 600 tentara Filistin, bukan pakai pedang. Saya dulu berpikir, orang bisa melawan 1 lawan 100 orang, itu cuma ada di film, saudara. Seperti film apa? Jet Li. Kung Fu Master ya, tahu ya? Wah, saya kalau lihat Kung Fu Master itu seneng, saudara. Soalnya mau dikeroyok 100 orang, tetap menang, saudara. Meskipun kena pukul sekali, paling kena pukul sekali 2 kali, gitu ya. Habis itu wah, ketika dia keluarin jurus, menang dia. Tetapi itu bisa terjadi di dalam dunia nyata kalau Bapak Yahweh menyertai orang itu. Amin. Contohnya seperti Samgar. Tidak main-main, saudara. Dia berhasil membunuh 600 orang tentara Filistin, 1 orang. Bukan pakai senjata, senapan, enggak. Hanya pakai tongkat penghalau lembu. Nah,
sukses itu berawal dari apa yang Anda lakukan saat ini. Kita bicara kesuksesan. Seorang profesor dalam bidang psikologi namanya Salvatore Ermadi dari University of California mengatakan diperlunya adanya 3C untuk mengatasi stres, yaitu komitmen, kontrol, dan challenge. Kalau orang mau menanjak kesuksesan itu kan banyak halangan, banyak rintangannya, banyak jepitannya. Belum sudah stres, belum dapat himpitan, belum dapat tantangan. Nah, seorang yang bernama Salvatore Ermadi ini punya tips, saudara. Harus punya 3C. Kalau kita mau mencapai kesuksesan kita, saudara harus jalani 3C. Begitu katanya. Ya kita lihat, ya apa itu 3C? Yang satu komitmen. Ketika stres, tantangan menerpa Anda, ketika masalah menerpa Anda, itu bukan lari, tetapi harus bertahan. Begitu. Bertahan pada apa? Komitmen. Jangan molah malih. Tahu molah malih, saudara? Komitmen. Kalau saudara punya impian jadi seorang pedagang bakso yang sukses, saya ambil contohnya itu Papi, saudara ya. Maksudnya kan Papi sering nyontohin kalau dagang bakso. Jadi saudara, biar gampang gitu, biar gampang. Kalau saudara mau jadi pedagang bakso yang sukses, namanya pedagang baru, pemain baru, itu mesti ada tantangannya. Satu, orang pasti melihat sebelah mata, bakso ini apa yo enak, gitu ya. Orang mau datang aja, ragu-ragu. Terus ketika saudara menghadapi itu, waduh kok sepi, nggak ada yang beli, gitu ya. Wah, ganti wae. Ganti apa? Wah, kayaknya saya nggak cocok ini jualan bakso. Saya cocoknya jualan soto. Wah, gitu ya. Besok pindah. Wah, buka soto lagi, sepi lagi. Terus mikir, mungkin saya nggak cocok jualan soto. Saya mungkin cocoknya jualan kupat tahu. Besok jualan kupat tahu. Gitu lagi. Gagal lagi. Tapi yang dikatakan oleh seorang yang bernama Salvatore itu harus bertahan pada komitmen. Saya mau punya cita-cita jadi seorang pedagang bakso yang punya 1000 outlet. Wah, gitu. Kalau 1000 outlet kan berarti saudara punya franchise begitu. Sukses ya. Kemudian yang kedua komitmen. Ketika stres menerpa Anda, kontrol. Kendalikan situasi stres yang sedang dihadapi, Anda harus mengendalikan situasi stres. Jangan sebaliknya stres yang mengendalikan Anda. Makanya firman Tuhan bilang, kuasai dirimu. Begitu saudara. Supaya kita menguasai diri kita. Bukan kita dikuasai oleh diri kita. Ingat diri kita itu isinya emosi, dendam, iri hati, apalagi? Pikiran pendek, suka ambil jalan pintas, itu daging kita. Sebab itu dikatakan supaya roh kita itu harus lebih besar dari semua yang ada, termasuk daging kita ini loh saudara. Sebab itu mereka bilang, jangan stres yang mengendalikan kita, tapi kita harus mengendalikan stres. Nah, tak kasih tips lagi saudara. Ini ya, Papi Lukas, Bapak Gembala kita, bagaimana dia mengendalikan stresnya? Saudara bisa bayangin, untuk mempersiapkan sebuah materi itu tidak gampang. Apalagi 1 minggu itu sudah berapa kali ibadah kita? 3 kali ibadah kan ya? Nah, semua itu Papi yang handle, Bapak Gembala yang handle. Tentu itu mendatangkan stres. Untuk menghilangkan stres gimana caranya? Kalau Papi Lukas, itu kan ngomongnya selama ini apa? Mainan, ngelihat YouTube gitu ya, mainan komputer. Sekarang ada satu lagi saudara, tak kasih bocorannya. Sekarang suka main drone ya. Wah, dikit-dikit, yo ke Kopeng. Nah, nanti gini, yo ke Prambanan. Ya, itu untuk mengalihkan stres. Itu salah satunya. Saudara bisa melakukan itu. Ketika saudara menghadapi tekanan, ya mungkin ada ya berdoa, ya enggak apa-apa berdoa. Tapi saudara juga perlu hiburan secara fisik.
Amin. Perlu hiburan saudara secara fisik. Saudara dolan kek kemana? Makan sate kah? Jalan-jalan di alun-alun. Itu kan salah satu bentuk menghilangkan stres. Jadi jangan stres yang mengendalikan kita. Challenge. Sikap stres sebagai sesuatu hal yang normal. Jadikan stres sebagai suatu kesempatan untuk belajar. Jangan membiarkan dirimu jatuh ke dalam keadaan yang mengasihani diri sendiri. Jelas ya? Ketika kita mau melangkah ke dalam kesuksesan, ketika kita mau melangkah meraih masa depan kita, maka kita perlu bertahan dan maju terus. Amin saudara? Terus, pelajaran yang kedua yang kita bisa dapat dari seorang yang bernama Samgar adalah, Samgar itu menggunakan apa yang dia miliki. Dia tidak menggunakan apa yang orang lain miliki. Tapi dia menggunakan apa yang ada pada dia. Dia tidak nunggu. Oh nanti nunggu saya punya senjata. Saya akan berperang. No, tapi Samgar memakai apa yang dia miliki. Apa yang dia miliki? Yang dia miliki hanya sebuah tongkat. Ini persis seperti kejadiannya Mose. Ketika Mose itu hendak keluar, dia ngomong sama Tuhan, apa yang dapat aku lakukan? Bapak Yahweh bilang ngomong apa? Apa yang ada padamu? Yang ada padaku ya cuma tongkat. Ya pakai itu. Samgar menggunakan apa yang dimilikinya. Apa yang saudara miliki saat ini? Jangan pernah diremehkan. Apa yang saudara miliki saat ini? Jangan pernah itu diremehkan. Mungkin saudara cuma ngomong, saya nggak punya apa-apa. Saya cuma bisa berdoa. Saya katakan, mulut saudara itu penuh kuasa. Amin. Pakai apa yang ada. Yang bisa saudara gunakan, pakai saudara. Setan aja lari ketika saudara ngomong. Betul ya? Betul ya? Ya kan, kalau saudara ngusir setan, apa saudara lempar pakai batu? Enggak toh. Setan, pergi kamu. Wah, yang ada tonggo apa? Kocone tonggone pecah saudara, ya kan? Kan enggak begitu toh? Dasar setan kurang ajar kamu ya. Wah, begitu. Setannya cuma gitu toh saudara. Tapi ketika saudara ngomong, "Hei setan!" Nah gitu ya. Kamu pergi saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dia. Jadi apa yang kita punya. Nggak usah saudara bingung cari salib. Wah golek salib sih, mau ngusir setan golek salib. Ya nggak ada. Samgar menggunakan tongkat penghalau atau penggiring lembu. Tongkat ini bentuknya tipis panjang dengan ujungnya sedikit tajam. Dan satunya lagi tumpul. Tongkat ini biasanya dipakai untuk melecut lembu dalam membajak sawah. Terkadang bisa pula digunakan untuk menebas lalang atau tanaman liar yang sekiranya menghalangi lembu berjalan atau menyulitkan tanaman untuk tumbuh. Dengan senjata seperti itu, bagaimana mungkin bisa mengalahkan 600 prajurit Filistin bersenjata lengkap? Itu logika sederhana yang tentu sangat tidak masuk akal. Samgar tidak memiliki pedang atau panah. Ia tidak memiliki perisai pelindung. Tapi Samgar tidak butuh itu. Ia tahu bahwa bukan senjata yang penting, melainkan penyertaan Yahweh. Itu yang paling penting saudara. Tapi maksudnya begini loh saudara. Apa yang kita punya, ya, saudara harus percaya bahwa itu bisa membawa saudara kepada tingkat kesuksesan hidup saudara. Amin. Jangan saudara anggap remeh toko saudara yang sekarang kecil. Jangan saudara menganggap remeh usaha saudara yang sekarang ini kecil, masih kecil. Ya, saya itu cuma jualan kacang goreng. Kok mimpi mau beli mobil Ferrari? Ya, saya cuma jual kacang goreng loh. Bisa nggak terjadi saudara? Bisa ya? Kalau Bapak Yahweh mau dan saudara percaya apa yang saudara lakukan di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, segala usaha pekerjaan saudara itu akan dibuat berhasil. Bisa beli Ferrari, bisa beli rumah bertingkat. Why not? Jadi ini memberikan pelajaran bagi kita gitu loh. Apa yang kita miliki? Mungkin saudara mengatakan, nah saya cuma usaha jualan ini kok kecil.
Saya kok mimpi punya rumah gede, kan ya mikir. Nah, memang kalau logika manusia nggak mungkin masuk. Tapi Tuhan sudah menyatakannya lewat Samgar. Daud, ketika dia mengalahkan Goliat, apakah pakai pedang? Enggak. Itu menjadi sebuah contoh bagi kita. Banyak sekali cerita-cerita di dalam kitab suci sejarah yang terjadi. Untuk menunjukkan kepada kita, untuk mencelikkan mata kita, bahwa secara logika, yang mereka lakukan itu enggak masuk akal. Tapi ketika roh Tuhan itu bekerja di dalam mereka, maka semuanya itu jadi masuk akal. Terus kita lihat, seperti Mose, Keluaran 4 ayat 1 sampai 2. Saudara baca sendiri. Ya, seperti Mose yang hanya memiliki tongkat namun dapat melakukan hal-hal yang ajaib karena ada penyertaan Yahweh yang ajaib. Sukses itu berawal dari apa yang Anda miliki saat ini. Apa yang Anda pegang saat ini. Bukan apa yang Anda pegang besok. Yang ini loh, yang sekarang saudara pegang ini loh. Itu dimulai dari itu saudara. Saya seorang guru. Bagaimana saya bisa punya deposito sampai 10 miliar rupiah? Saya cuma seorang guru. Kalau saudara percaya dan saudara tekun melakukannya, selalu ada cara Tuhan untuk mewujudkan itu terjadi dalam hidup saudara. Amin saudara. Jadi jangan pernah setan itu memprovokasi pikiran saudara. Jangan pernah saudara mau diprovokasi oleh setan sehingga membatasi kemahadahsyatan Bapa Yahweh. Jangan pernah mau saudara. Tapi apa yang Anda miliki saat ini, itu bisa membawa Anda kepada puncak kesuksesan. Amin. Samgar tidak mempunyai pedang ataupun tombak. Ia memang tidak perlu itu. Ia punya tongkat penghalau lembu. Kebenarannya adalah bahwa kita tidak perlu memiliki banyak hal untuk jadi sukses. Tidak perlu orang itu jadi profesor, doktor, kaburator, ya kan contohnya sudah ada toh, Bapak Gembala kita, no title, nggak ada title, tapi bisa pergi hampir ke seluruh dunia, ya kan? Dan saudara harus bangga, amin. Kalau orang punya titel, oh iya profesor doktor, nggak heran dia namanya tenar. Ini nggak punya titel, ya. Tapi orang bisa begitu banyak datang berbondong-bondong, bahkan dari luar negeri sampai saudara Valen aja gumun-gumun gitu ya. Dari Swiss loh, kok ya mau rela datang ke sini. Saudara tahu pesawatnya dari Swiss ke sini itu nggak cuma 100-200 ribu saudara. Dari Swiss ke sini itu pesawatnya bisa sampai 15 juta saudara. 15 juta. Kalau orang gajiannya 500 ribu sebulan, kira-kira perlu berapa lama untuk ngumpulin 15 juta? Cuma buat naik pesawat tok. Ya. Tidak perlu punya banyak hal untuk jadi sukses. Saudara hanya perlu punya sedikit hal. Anda mungkin tidak mempunyai sumber keuangan atau latar belakang pendidikan yang memadai untuk meraih sukses. Tetapi Anda dapat mulai dari keadaan yang sedang Anda alami. Dan pergunakanlah apa yang Anda punya. Khususnya karunia-karunia rohani yang Anda peroleh dari Tuhan. Tidak perlu banyak hal. Saudara hanya perlu satu hal. Adanya penyertaan Bapa Yahweh. Terus, yang ketiga. Saudara harus mau melakukan, berani melakukan apa yang saudara bisa lakukan. Maksudnya begini, lakukan mulai dari hal-hal yang sederhana, saudara. Gak usah mikir yang jelimet-jelimet sih. Nanti bikin begini, gak usah. Mulailah dari hal yang paling sederhana yang saudara bisa lakukan. Ketika saudara mengalami himpitan yang besar, ketika tantangan masalah itu datang kepada saudara, mungkin saudara punya sumber daya apapun. Mungkin Tuhan izinkan saudara tidak punya kekuatan apapun. Tapi saya katakan, saudara masih punya lutut. Untuk apa? Untuk berdoa. Jadi gunakan itu. Amin.
Saudara tidak punya apapun yang saudara bisa andalkan. Saudara masih punya ini. Untuk apa? Bengok. Loh, domba itu bisanya cuma mbe. Betul ya? Gak ada tuh domba yang wah bisa berkelahi hebat gitu. Gak ada, domba itu tidak punya senjata. Makanya domba itu selalu perlu gembala. Tapi domba itu tahu kalau dia dalam kondisi yang sukar, kalau dia dalam kondisi terjepit, pasti dia ngomong. Nah, ya, betul dong saudara? Loh, Tuhan Yesus kan ngomong kita itu seperti domba. Kenapa Tuhan tidak katakan kita seperti singa? Ya kan? Kita seperti domba. Mulai dari hal yang saudara bisa lakukan. Kalau memang saudara cuma punyanya bisanya bengok, bisanya berlutut, pakai itu. Karena itu bisa menjadi mujizat yang besar dalam hidup saudara. Amin saudara. Matius 25 ayat 14. Sebab sama seperti seseorang yang pergi jauh telah memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan kepada mereka apa yang menjadi miliknya. Saudara, kalau kita sudah memulai apa yang kita punya dan kita harus lakukan, saudara tahu apa yang kita miliki itu sudah dipercayakan kepada kita. Contohnya maksud saya begini, Tuhan kan sudah kasih kita talenta, 1, 2, 3, dan 4, 5 seterusnya. Nah, tanggung jawab kita adalah kita harus percaya bahwa kita itu sudah dikasih talenta dan talenta itu harus dikembangkan. Maksud saya begini saudara, apa yang kita miliki itu berarti sudah dipercayakan kepada kita. Dan kalau itu sudah dipercayakan kepada kita, itu berarti Tuhan sudah kasih kuasa sama kita. Amin. Kalau saudara, itu kan Bapak Gembala sering ngomong toh, siapa di sini yang masih takut sama setan? Tidak ada. Tapi kalau rumahnya ada setan, bingung cari papi semua. Padahal saudara sudah dikasih kuasa loh. Amin. Jadi kalau rumahnya ada setan, apa yang saudara lakukan? Telepon papi ya? Nggak perlu lagi. Itu sudah kuno. Kalau ada setan, usir sendiri saudara. Saudara kan punya kuasa. Ini loh, sudah dipercayakan kepada kita. Amin. Usir sendiri. Terus, nah, apa talenta yang Tuhan sudah beri buat Anda, pakai itu jadi senjata yang dahsyat dalam kehidupan Anda menuju ke suksesan saudara. Masih ada lagi slide-nya? Matius 25 ayat 27. Dikatakan, oleh karena itu seharusnya engkau menanamkan uangku itu kepada yang menjalankan uang, dan ketika datang aku menerima milikku itu beserta bunganya. Jadi apa yang diberikan kepada kita itu harus dikerjakan saudara. Samgar tahu, gitu. Samgar tahu apa yang sudah dipercayakan kepada dia, dia kerjakan. Dan itu membuat kehidupan Samgar akhirnya dibawa naik oleh Bapak Yahweh menjadi seorang hakim. Saudara tahu pada zaman itu pemerintahan yang tertinggi itu bukan raja. Itu adalah seorang hakim. Samgar, seorang petani bisa jadi hakim, itu hebat luar biasa. Setiap talenta yang diberikan pada kita itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita kerjakan dan menghasilkan bagi majikan kita. Kalau saudara itu punya talenta untuk berdoa, saudara gunakan itu untuk berdoa. Kalau saudara punya talenta untuk senyum sama orang dan itu memikat hati orang, saudara gunakan itu untuk saudara jadi usher. Jangan saudara pakai sendiri buat guyang-guyu sendiri di rumah gitu ya. Saya punya teman soalnya saudara, aduh, narsisnya luar biasa. Saya punya, ini beneran saudara ya, saya punya teman, itu kemana-mana mesti bawa cermin kecil, gitu, kemana-mana bawa cermin kecil di kantong, terus dikit-dikit gini, oh, terus ngomong sama saya, Son, aku sih ganteng gak? Yo ganteng gak? Ah syukurlah. Terus nanti kalau lewat itu, kamar mandi, di mall-mall itu kan kamar mandi, kaca apa, cerminnya kan gede-gede tau saudara ya, dikit-dikit gini saudara,
Lewat loh, ini lewat loh. Habis buang air ya. Biasanya orang habis buang air kan ya sudah cukup lah. Cuci gini, atau raupan sebentar. Ini enggak. Dia masih begini. Maksudnya gini dia. Aku lek guyung ini api opora gitu ya. Aku lek ngene ganteng opora gitu saudara. Sampai dia tuh kalau naik motor, ini benar saya nggak bohong saudara. Saya kalau ingat jadi ketawa ya. Dia tuh naik motor, harusnya spion itu menghadap ke belakang toh. Fungsinya apa spion itu? Untuk lihat motor yang di belakang. Saya heran, dia pakai spion tuh dua-dua ngadepnya ke dia saudara. Dia naik motor seperti begini. Saya kan ngelihat dari belakang toh. Narsis sih. Aduh sampai segitunya saudara ya. Nah, saya sampai lupa ini ngomong apa. Seperti yang dilakukan oleh Samgar, dia merasa memiliki kewajiban di dalam memulihkan bangsanya saudara. Apa yang Tuhan sudah kasih kepada saudara, apa yang ada pada saudara, percayalah itu dipercayakan kepada saudara, untuk saudara harus kerjakan penuh dengan tanggung jawab. Amin. Saya itu paling deg-degan kalau dipanggil papi. Ya saudara, jujur. Soalnya papi itu sering kali tiba-tiba gini, Son, nanti kamu yang khotbah ya. Kalau saya begitu gini, duut gitu saudara ya. Jantung saya duut gitu, kayak berhenti sesaat itu, duut gitu ya. Nggak ceritakan curhat. Soalnya gini saudara, kalau nyuruh saya itu bukan seminggu 2 minggu sebelumnya. Kadang-kadang begini saudara, 4 jam sebelumnya. Son kamu yang khotbah nanti sore ya. Hah? Yes. Saya ngomong yes tapi duut begitu saudara ya. Karena saya tahu saudara, bukan saya membanding-bandingkan setiap pelayanan, bukan. Tapi kalau saya disuruh main musik, sama saya disuruh khotbah, jauh saya lebih milih main musik saudara. Karena main musik saya tidak perlu ngomong. Nah, kalau ini kan saya harus mikir. Kalau salah sedikit, kan papi mesti, salah. Kan gitu saudara ya. Saya mesti toto, ya kan. Salah sedikit, ini ada ngawasi kan gitu ya. Seperti itu. Nah saudara, marilah kita bertanggung jawab apa yang Tuhan sudah kasih. Ketika itu kita lakukan, Tuhan akan mengangkat saudara itu jadi kepala, seperti yang dialami oleh Samgar. Dari kondisi yang terpuruk, ketika Samgar dia mau memakai apa yang ada pada dirinya, Tuhan pakai dia menjadi seorang hakim. Dan dari situ Tuhan memulihkan bangsa Israel. Tuhan akan memakai saudara dan saya terus untuk menjadi orang-orang yang bisa membanggakan nama Bapa Yahweh di dalam KPI Kehilat Alef Tau kita. Amin saudara. Sukses besar buat saudara. Amin. Mari sama-sama kita berdoa saudara.